Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Al-Is'af, masuk di dalam penghujung bab ya, pembahasan di dalam masalah al-i'tikaf. Ini sangat penting, apalagi kita berada di bulan Ramadan yang dianjurkan sering i'tikaf. Maka disebutkan oleh pengarang babul i'tikaf, ta'riful i'tikaf lughatan luzumu syai'i walau syarran. Definisi i'tikaf menurut bahasa adalah melazimkan sesuatu walau syarran, sekalipun itu buruk. Di tempat maksiat misalnya. Ya, menurut bahasa itu. Artinya netep kita pada suatu itu i'tikaf. Nggak bergerak, nggak berpindah, itu i'tikaf. Walau syarran, sekalipun buruk. Tapi waqala ba'dhum la yakun illa fi khair. Ada sebagian ulama menyatakan tidaklah i'tikaf itu atau diamnya itu melainkan dalam kebaikan. Ini secara umum, secara bahasa. Jadi misalnya kita duduk di musola, itu i'tikaf. Kita duduk di ribat, itu i'tikaf. Kita duduk ya di ruang tamu kita, duduk di situ, itu secara bahasa i'tikaf. Wa syar'an, adapun menurut syariat, muksun makhsusun. Nah, menetap pada tempat bukan muksun maksus, menetap pada tujuan tertentu. Menetap pada tujuan tertentu. Li syakhsin maksus. Nah, orangnya juga tertentu, artinya orangnya harus memenuhi syarat. Tujuannya tertentu, enggak sekedar tujuan, tujuannya tertentu. Nanti kita bicara bahwa tujuan untuk ibadah. Kemudian syakhsin maksus. Orangnya juga tertentu, memenuhi syarat orangnya. Fi makanin maksus, pada tempat tertentu. Ya, enggak semua tempat boleh i'tikaf. Beniyatin maksusah, juga harus dengan niat yang tertentu. Jadi harus ada niat. Fadluhu warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, apa keistimewaan keutamaan i'tikaf? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya fi hajati akhihi." Siapa orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya. Dia keluar untuk tercapai tujuan saudaranya dia. Mau saudara kandung, mau saudara semuslim. Ya. Seperti apa? Dia pergi untuk beliin obat. Nih kayak temen nih, kalian nih, santri. Keluar izin minta beli obat. Untuk apa? Untuk kebutuhan nih saudaranya. Karena dia butuh obat. Kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Maka sungguh hal yang demikian itu lebih baik ketimbang dia i'tikaf selama 10. Siapa yang mampu 10 tahun i'tikaf? 2 jam aja udah mau keluar. Alhamdulillah nih, perdana kita praktekkan nih i'tikaf di bulan suci Ramadan. Ini 2 jam aja kaki udah kesemutan. Maunya pengen keluar aja. Dibiasakan itu. Karena pun dikatakan yang namanya syaitan terbelenggu, tapi nafsu kita masih penuh. Contohnya aja sekarang kepikiran mau buka, mau makan ini, mau makan itu, mau makan ini, mau makan itu. Ya kan? Setelah buka, baru dicobain pisang goreng 3, kolak 1 mangkok, bubur setengah. Oh, udah begah udah. Berarti apa itu semua? Nafsu gitu. Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah. Dan siapa orang yang beriktikaf semata-mata mengharap ridho Allah. Ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalatha khanadiqa. Allah jadikan dirinya dan api neraka itu sebanyak 3 parit. Ya, 3 lobang. Jadi Allah berikan penghalang, jauhnya dia dan neraka itu dikasih jedah, dikasih jauh dengan 3 lubang.
Kullu khandak ab'adu mimma bainal khafiqain. Setiap satu parit itu jauhnya seperti masyrik dan maghrib. Allah, mana bagian yang paling ujung dari arah timur dan bagian ujung dari arah barat, itu jauhnya itu satu parit. Sedangkan itu ada berapa? Ada 3. Artinya Allah jadikan jauh sekali orang itu tersentuh api neraka. Ya? Iktikafnya berapa banyak? Nggak disebutkan. Yang penting niatnya untuk Allah, ibtigha wajhillah. Dia iktikaf karena Allah. Udah seperti itu. Hanya iktikaf karena Allah. Wa qala aidha man i'takafa asyran fi Ramadan. Nah, ini spesifik lagi khusus. Siapa orang yang iktikaf di bulan suci Ramadan, ya, selama 10 hari. Ya. Selama 10 hari. Mutlak. Nakiroh di sini. Artinya 10 hari, mau hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau apa? Atau di infisol, dipisah, atau tatabu, ntar kita bahas. Yang pasti berada di bulan suci selama 10 hari, nyambung. Siang ke malam, malam ke nyambung. Itu artinya 1 hari. Tapi khususnya di Ramadan ini. Hebatnya di Ramadan, makanya ditekankan iktikaf di bulan suci. Khususnya lagi di 10 akhir. 10 akhir dikhususkan lagi untuk iktikaf. Ini kalau kita ke mall. Oh, kita 10 akhir Ramadan nggak ada di masjid. Bukan semakin mundur, soft, sholat tarawih, tapi semakin, Masya Allah, maju emang. Majunya apa? Softnya semakin maju. Ya. Jadi ya. Jadi siapa orang yang iktikaf 10 hari di bulan suci Ramadan, kana kahajjatin wa umrotin. 2 pahalanya itu. Maka dia seperti mengerjakan 2 kali haji dan 2 kali umroh pahalanya. 10. Makanya banyak mereka itu, ya, apalagi di masjid-masjid yang besar, masjid-masjid yang memang besar artinya kebaikannya. Banyak kebaikan seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tuh lihat. Mereka bahkan dari awal Ramadan bawa buntelan. Di dalam buntelan itu ada makanannya, ada pakaiannya. Udah iktikaf. Nggak keluar-keluar. Sampai kapan? Sampai selepas sholat Idul Fitri. Nggak mau pusing udah urusan orang, udah Allah aja. Udah 11 bulan aneh maksiat sama Allah. Udah khusus sebulan ini. Aneh khususkan untuk Allah aja. Udah pagi, siang, sore. Tapi hati-hati, handphone jangan ada. Kalau handphone ada ya percuma main handphone di masjid namanya. Ya, sekedar aja. Fokus Al-Quran baca. Makanya iktikafnya begitu. Siapin. Jangan bawa diri doang. Kitab bawa, wirid bawa, zikir bawa. Ya kan? Itu. Biasa. Boleh ntar keluar selama masih area masjid. Niatin nanti kita akan bahas dengan niat yang wajib. Ya? Kemudian ahkamul i'tikaf arba'atun. Yang pertama, wajibun idza nazarahu. Wajib hukumnya jika dia menazarkan. Mandubun wahwal aslufi. Ya, mandub yaitu asal. Asal hukum. Arti asal hukum dalam i'tikaf adalah sunnah. Wa fi Ramadan. Nah, di dalam bulan suci Ramadan wal asyril awakhir dan 10 yang terakhir minhu akad. Dari Ramadan itu lebih ditekanin lagi. Kalau berada di 10 terakhir, itu lebih tekanin sunnahnya. Makanya kita 10 terakhir Ramadan misalnya nih, nggak kayak orang-orang soleh yang Masya Allah, yang pagi, siang, sore, malam di masjid. Ya sekurangnya 10 hari itu adain waktu untuk iktikaf. Bisain atur waktu 1 jam di pagi, siang setengah jam, sore setengah jam, malam setelah tarawih nambah lagi 1 jam. Sekurang begitu. Nggak bisa juga, waduh, nggak bisa. Nah, tahu gimana? Nah, sekurangnya pas lagi taraweh.
setelah tarawih jangan pulang dulu. Kadang marbotnya ngusir juga. Pulang Pak, mau dikunci. Ya. Enggak, tetap di sini. Fokusin tempat masjid, apalagi banyak masjid sekarang buka untuk Ramadan sampai bahkan mungkin sampai malam. Mereka ada qiyamul lail kan? Ada tahajud, ada sholat tasbih. Nah, ikut yang begitu kalian. Nanti pas pulang kalian dari pondok sini, kalian lihat tempat. 10 akhir Ramadan atau nggak ada sama teman-teman gabung. Itu bikin semangat. Khususin di terakhir 10 Ramadan. Makruh, hukumnya i'tikaf makruh. Siapa itu? Wahwa i'tikaful mar'a bi'izni zawjiha. I'tikaf seorang wanita dengan izin suaminya. Jadi seorang wanita i'tikaf di masjid dengan izin suaminya idza kanat min zawil hay'ah ma'amnil fitnah. Kapan dikatakan makruh? Kalau seandainya ini wanita memang ya terpesona. Itu wanita emang cantik dan juga aman fitnah. Sekalipun hukumnya jadi makruh i'tikafnya. Ya, dia cantik jelita dan dapat izin suami, bahkan aman fitnah sekalipun. Mungkin di sebelahnya dipantau sekalipun begitu, makruh buat wanita itu. Untuk i'tikaf sendiri, ya. Haram ma'asiha i'tikaful mar'a biduni izni zawjiha. Bahkan dikatakan ya haram bersama sehat, artinya haram dosa tapi benar, artinya sah i'tikafnya, yaitu i'tikaf seorang wanita dengan tanpa izin suaminya, au biiznihi, atau dengan izin suaminya ma'a khaufil fitnah, tapi bersama takut ada fitnah di situ. Diizinkan oleh suaminya tapi takut fitnah, haram hukumnya. Apalagi nggak diizinkan dan khauful fitnah. Ma'adami sihah, tapi i'tikaf nggak sah mutlakon. Apa itu? I'tikaful junub wal haid. I'tikafnya wanita yang berjanabah dan haid. Gelap gak? Tambah gelap gak? Enggak. Mau nyalain lampu? Enggak. Jadi i'tikaf orang yang berjanabah, wanita misalnya, ya, dia masuk ke masjid nggak boleh. Karena masjid itu nggak boleh buat wanita yang berjanabah. Itu. Mau ngaji ya nggak dulu, berhenti dulu atau cari. Makanya kalau nggak di masjid, carilah tempat yang bukan masjid. Majelis ta'lim atau rumah sebelah dari masjid itu disiapkan untuk pengajian. Arkanul i'tikaf arba'atun. Nah, rukun i'tikaf itu ada 4. Pertama, niat. I'tikaf itu harus niat. Makanya hendak tuh sekurang-kurangnya MC masjid dalam sholat Jumat atau apa ya? Bilal ya? Bilal. Beliau itu yang mentalkinkan niat. Mungkin ada orang awam yang nggak paham dalam niat i'tikaf. Ditalkinkan. Supaya jangan sayang-sayang. Nih kayak kita nih. Ya kan? Dari tadi kita niat tuh i'tikaf. Tuh, niat i'tikaf itu. Berapa banyak pahalanya. Di bawah, lupa Ustaz sampaikan. Di bawah disebutkan ini. Ya. Di ta'liq nomor 2. Ruwiya aidan annahu qala man i'takafa fawqa naqatin faka'annama a'taqa nasamatan. Siapa orang yang i'tikaf dengan sekedar memerah susu. I'tikaf dengan memerah susu sapi. Berapa banyak itu? Bentar kan? Memerah susu sapi doang sedikit. Siapa orang i'tikaf diibaratkan lamanya seperti orang memerah susu sapi. Faka'annama a'taqa nasamatan, maka seakan-akan seperti dia membebaskan budak. Ya, seperti dia bebasin budak, bebasin budak, gimana pahalanya? Itu kalau sebentar. Terus gimana kalau udah sejam, 2 jam, 3 jam? Terus gimana kalau niatnya niat wajib, pahalanya jadi wajib? Ya. Penting, apapun pekerjaan kita selalu terbentur dengan ilmu. Jangan kita jauhkan orang berilmu. Di situ kita tambah lagi ilmu, tambah paham. Nah, syurutul i'tikaf di sini ada berapa? Syurut i'tikaf sittatun, ada 6. Yang pertama, an-niyatu, niat. Biqauli sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat.
Belum ya? Belum ya? Nah, arkanul i'tikaf arbatun. Jadi rukun i'tikaf ada 4. Pertama, niat. Yang kedua, al-lubthu, netep. Kalau ngelewat bukan netep. Jadi kalau orang datang ya ke masjid lalu keluar lagi. Dia cuma jalan doang, keluar lagi. Nah, itu namanya bukan i'tikaf. Jadi netep. Sekalipun sebentar. Diam dikit sebentar, diam aja. Nah, dia jalan lagi, itu i'tikaf. Jadi syaratnya harus lubzu, netep. Yang ketiga, mu'takafi. Tempat yang diiktikafkan. Syaratnya harus ada tempat yang diiktikafkan. Apa itu tempat yang harus diiktikafkan? Yang keempat, mu'takif. Orang yang beriktikaf. Siapa aja. Dan dikatakan apa aja. Macam-macam yang tidak sah bagi mereka yang beriktikaf. Nah, nanti kita bahas itu. Syurutul i'tikaf sittatun. Syarat-syarat i'tikaf itu ada 6. Pertama, an-niyah. Niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang kedua, an yakufna fi masjidin khalisil masjidiyah. Jadi harus ketika i'tikaf itu kita di dalam masjid. Jadi harus masjid. Nah, masjid apakah harus ada bangunan? Nggak harus. Misal, si A mewakafkan tanahnya 200 meter untuk masjid. Ya sudah, jadi masjid itu. Mau ada bangunannya, mau ada pintunya, udah nggak perlu itu. Itu jadi masjid. Dan masjidnya itu sampai mana? Sampai bawah, itu masjid. Sampai 7 lapis langit, itu lemes. Dia mau bikin bangunan lagi di atas, masjid lagi teman. Udah atas lagi, masjid lagi. Nah ini nanti berkaitan dengan hukum wakaf. Misal, Maul ngomong, punya tanah di Bangka sono. Yang atas nanti saya nggak jadikan masjid, tapi bawah doang. Ya sudah. Jadi atasnya nggak jadi mas. Nanti mau dibikin apa itu? Mau dibikin tempat apa? Berkumpul, atau tempat perkawinan, atau tempat serbaguna. Nah, boleh di atas. Tapi ketika kita ngomong, ini tempat 200 saya bikin buat masjid. Ya udah, dari atas sampai bawah. Ya. Jadi harus masjid. Nah, sampai ditalik tuh bawah tuh. Amma mawuqifa ba'duhu sya'ian, kalau seandainya dia wakafkan dalam keadaan tidak tentukan. Sya'ian arti tidak ditentukan. Dia ngomong gini, ini tanahku 200, ya. Sebagian aku wakafkan masjid. Sebagian tidak. Nah, berarti kan nggak ketahuan. Itu tanah yang sebagian di depan kah, atau di kanan kah, atau di kiri kah, atau di belakang. Kan nggak ketahuan kan? Nah, maka kita i'tikaf nggak boleh di tanah itu. Karena belum ada penentuan. Belum ada taksis. Dikhususkan mana ini tempat yang dikatakan masjid. Ane wakafin ya. Ini tanahnya 50 meter. Ya. 1/4-nya nggak masjid. Berarti 3/4-nya. Tapi di mana? Masih syai'. Syai' artinya masih menyebar. Belum ditentukan. Fala yasihu fi nahwi musalla awur ribat. Nggak sah kalau kita niat i'tikafnya di musola. Karena musola bukan masjid. Nah, nanti gitu kita akan bahas tuh. Musola bukan masjid. Dan masjid nggak harus bikin Jumat. Jumat boleh di luar masjid. Tapi kalau sudah dibikin Jumat, nama masjidnya jami. Masjid jami. Masjid yang nggak bikin Jumat, boleh nggak? Ya boleh, itu masjid namanya. Masjid yang bukan bikin Jumat namanya masjid ghair jami. Iya, boleh saja. Boleh untuk i'tikaf. Karena itu di masjid kan. Terakhir, nah nomor 2 ta'liq itu,
Wa fi qaulin innahu yasil i'tikaf lil mar'ati faqat. Aduh, lebih enak lagi buat wanita nih. Perempuan-perempuan nih kalian yang ada, misalnya dia apa? Wanita yang ada di rumahnya. Makanya mereka datang ke masjid jadi makruh. I'tikaf, sekalipun aman fitnah, sekalipun dengan izin suaminya. Terus gimana tuh? Agama memberikan kelonggaran, kemudahan. Apa? Wa fi qaul innahu yasli i'tikaf lil mar'ah faqat idza ayyanat makanan fi baitiha lis-shalah. Bagi wanita boleh untuk dia i'tikaf di rumahnya kalau dia tentukan ini masjid saya. Tapi rumahnya dia bukan kontrak. Dia, ya kan, sama suaminya nih, udah. Dia bilang sama suaminya, nih kak ya, nih saya di sini tempat nih. Saya ingin mau sholat niat i'tikaf di sini. Saya jadikan ini masjid. Nggak boleh itu. Dia tentukan ini tempat jadi masjid. Nah itu mihrab, dia jadi masjid dan di situ dia bisa i'tikaf. Bisa ada Ramadan i'tikaf tiap hari, ya kan? Apalagi udah suci Ramadan, sebelahnya dapur lagi. Sambilan. Udah situ mihrabnya. Wa huwa mu'tamad madhabil Imam Abi Hanifah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu mu'tamad. Qaul dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i. Dan dipakai dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Itulah ikhtilaf ummatir rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat. Ya, sampai nomor 3 nanti kita lanjut kembali. Wallahu a'lam bis shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna. Asyhadu an la